Oke. Gimana minggu kemarin PH kalian? Lancar? Geleng-geleng. Ya lancar ya. Lancar Bang, ngerjainnya nilainya lancar begitu ya. Tapi ya saya berharapnya nilainya kalah. Ya buat yang remet nanti dimanfaatkan ya kesempatan buat remetnya dengan memjul seperti itu. Oke, karena kita akan masuk ke materi baru. Sepertinya untuk yang kali ini akan sangat-sangat seru ya. Sebelumnya saya akan coba dulu, saya coba sedikit jelasin teorinya, tapi kita akan nanti praktikumnya kayak gitulah kira-kira. Oke, jadi kita akan bahas apa sih, Sir? Kita akan bahas yang pertama adalah meter ya. Meter, enggak. Meter di sini bukan temennya McQueen ya, bukan. Kan yang Cars itu bukan ya. Meter itu kalau in Indonesia itu zat atau materi, kira-kira begitu. Ya, yang kita tahu untuk meter ada 3 jenis, ada 3 bentuk. Ya, meter itu ada 3. Ada yang pertama ada solid, ada liquid, dan ada gas. Itu kira-kira. Nah, baru nanti kita akan bahas elemen. Ya, elemen, compound. Compound itu senyawa. Kalau dalam Indonesia mungkin lebih familiar ya untuk senyawa. Terus sama mixture. Nah, kita akan bahas hari ini apa bedanya compound dan mixture. Ya, untuk elemen nanti dijelaskan Memjul di kelas lah kira-kira begitu. Cuma kita akan bahas kira-kira apa beda mereka berdua nih, si compound sama si mixture. Pasti ada difference-nya, ada bedanya kira-kira. Gimana suatu zat bisa disebut compound atau mixture? Ya, jadi itu tadi hanya pengenalannya aja. Nah, baru sekarang kita coba lihat ke sini. Ya, nah ini dia. Saya mau tanya dulu. Ya, siapa di sini yang pernah pernah nyoba atau pernah melihat lah setidaknya kopi hitam? Biasanya bapak-bapak Aku tuh. pernah. Pernah, Devon? Ya, Wah, kira-kira masih bisa lihat kopinya nggak kalau diseduh? ampasnya. Ya, Kadang-kadang sih lihat. ya itu. Jadi itu nanti salah satu contohnya ya, salah satu contoh dari mixture tuh itu dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalau biasanya ya kalau Lebaran atau Natalan kayak gitu kira-kira, atau Lebaran deh kira-kira iklan apa yang paling sering keluar? Ardan. Apa tuh? Itu apa tuh? Sirup ya, sirup itu salah satu bentuk mixture. Ya, salah satu bentuk mixture juga. Terus yang compound kayak gimana sih, Sir? Compound itu contohnya yang sederhana, yang sering kita temukan adalah di dalam Tupperware ini nih. Sorry, di dalam apa nih namanya nih? Di dalam tempat minum ini. Itu salah satu bentuk compound. Water ya atau air putih kayak gitu. Itu salah satu bentuk compound. Untuk materi saya nggak akan jelasin ya, maksudnya mixture adalah atau compound adalah enggak. Ya, kita kan coba kira-kira apa sih bedanya gitu. Di sini ada dua dua apa ya namanya? Dua elemen, two elements. Yang pertama Fe itu apa sih, Sir? Fe itu tuh iron. Ya, bukan Iron Man tapi ya, Iron. iron atau besi ya. Sama S. Nah, S itu apa sih, Sir? S itu sulfur. Ya, biasanya untuk perawatan kulit ini pakai sulfur
ya. Biasanya kayak gitu. Nah, kira-kira kita akan melihat nih dari segi bentuknya dulu. Dari segi bentuknya kita lihat. Atau dari segi prosesnya dulu. Kalau mixture, ya ini mixture tuh kayak gini. Nah, kalau mixture dia hanya cukup, oke, yang mana sih sir? Iron, yang mana yang sulfur? Supaya kita bisa bedain sir gitu. Iron itu yang black ya. Iron itu yang black. Sulfur itu yang yellow. Itu kita bedakan dulu. Ya, jadi supaya tidak ketukar gitu ya, sulfur yang mana sih gitu kan. Oke, kita coba. Di sini ada ya bisa dikatakan pengaduk lah ya. Kita aduk. Nah, sekali aja cukup ngaduknya, nggak usah lama-lama ya. Kalau ngaduknya kelamaan nanti pegel ya badan ininya. Nah, kira-kira kalau kalian amati apa yang gimana sih penampilannya gitu loh. Ada yang mau coba jawab mungkin? Gimana penampilannya? Kecampur. Campur. Tapi sulfurnya masih kelihatan nggak? Sulfurnya masih kelihatan nggak? Ayo, 7H. Kelihatan dikit. Kelihatan dikit. Ya. Oke, terus apa lagi nih? Ya? Oke, masih kelihatan sulfurnya ya. Kuning, yang kuning masih kelihatan, yang warna kuning nih. Terus apa namanya? Tadi kita cuma prosesnya hanya ngaduk-ngaduk aja ya, hanya diaduk nih. Kalau misalnya boleh saya riset, ya, kayak riset, dia cuma diaduk dengan menggunakan pengaduk, benar ya? Nah, itu yang disebut dengan compound. Sama kayak kita tadi, Bu, misalnya contohnya mau buat kopi. Kopi kan seduh aja kopinya, terus kita masukkan air, baru kita aduk. Bener ya? Ada yang bikin kopi caranya dibakar, ada? Bikin kopi nih, ada kopi, ada air, terus dibakar gitu, ada? Nggak ada ya. Adanya langsung diaduk, bener? Bentar, saya cek dulu nih, kita sampai jam berapa ya? Oh, 9:05, masih lama. Ya. Jadi, itu hanya diaduk. Kalau mixture, kayak tadi contohnya ada sirup, ada kopi gitu. Tapi, gimana dengan compound, Sir? Kita lihat dari penampilannya dulu. Apa yang beda? Mixture dan compound dari appearance atau penampilan. Silakan yang lain. Ini dari segi appearance ya, dari segi penampilannya. Jadi kita bisa tahu dari segi penampilannya udah kelihatan. Apa bedanya mixture dan compound? Silakan. Ya, silakan Apa memberikan pendapat. bedanya? Tadi kan kita udah lihat nih kalau si mixture ya, kita ulang ke mixture, dia begini dong. Nah ini kan tadi Devan bilang masih kelihatan sulfurnya sedikit gitu ya. How about this? Gimana tentang ini? Silahkan. Apa bedanya dari segi pengamatan, dari segi apa yang kalian lihat, apa bedanya sama yang tadi? Silahkan. Mungkin Jennifer mau jawab, Jennifer. Apa bedanya yang tadi ini mixture tadi sama compound ini nih? Dari segi appearance. Ya, dari segi yang kamu lihat itu, apa bedanya Apa bedanya? antara compound? Warnanya. Warnanya. Oke, warnanya. Warnanya kenapa tuh warnanya? Warnanya kenapa jadi? Warnanya kalau yang mixer ada warna black and yellow. Ya, Kalau yang compound ya hitam aja ya. Black begini ya, hitam ya. Hitam pekat lah gitu ya. Hitam banget gitu. Oke. Sir, kalau tadi mixture itu dari segi appearance ya. Terus gimana, Sir, cara mendapatkannya bagaimana atau prosesnya bagaimana sih gitu. Kalau tadi mixture itu kan dia diaduk ya, hanya diaduk seperti ini. Nah, terus coba kalau misalnya kita pakai heat.
Oke, kita bakar. Ini mixture-nya, nih tadi ada uh, iron sama sulfurnya. Terus sekarang kita kasih api. Dan kamu lihat di sebelah kiri juga, kira-kira dia berubah nggak? Ini kita nggak lagi main sulap ya. Kita lihat. Oke. Gimana? Ketika setelah dikasih action of heat, tadi bagaimana tuh? Si siapa namanya, si Fs sama sulfurnya jadi gimana? Dari sini deh, dari appearance-nya dulu deh. Dia jadi apa nih? Tadi Jadi hitam pekat ini jadi apa? Ya, jadi apa nih? Dia masih tetap mixture apa compound? Tadi kalau yang berdasarkan appearance ini kan hitam banget nih. Tadi yang hitam tadi banget itu yang mixture apa yang compound? compound. Compound ya. Nah, itu yang disebut. Nah, salah satu itu yang action of heat ini apa sih, Sir? Gitu ya. Action of heat ini adalah salah satu dari chemical reaction. Chemical reaction. Salah. Nah, chemical reaction. Atau reaksi kimia kalau dalam bahasa Indonesia, reaction. Chemical reaction. Jadi, si iron sama si sulfur itu dibakar. Ya, dibakar lalu kemudian jadi compound. Yang tadinya mixture berubah jadi compound, kira-kira begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas kira-kira? Ada? Jadi gitu ya. Salah satu chemical reaction adalah dengan cara di burn atau dibakar. Gitu. Jadi nanti jangan sampai misalnya kalian iseng bakar apa, ada senyawa apa, misalnya masuk di siklet yang beneran ya, terus tiba-tiba nggak tanpa sepengetahuan guru, tiba-tiba kalian memasukkan lah misalnya senyawa apa, elemen apa dengan elemen apa, terus kalian bakar gitu. Nah itu nanti berubah bentuknya, berubah jadi compound. Nah itu yang berbahaya justru. Ada beberapa yang berbahaya memang. Salah satu contoh compound apa sih, Sir? Gitu ya. Salah satu contoh compound itu tadi ada, selain ini ya, selain FeS ya. Nah, ini juga dari penulisan juga beda nih. Kalau mixture dia ditambah ya, iron tambah sulfur, hanya itu. Tapi kalau sudah compound dia berubah, digabung. Dia nggak ada tanda plusnya lagi nih. Kayak gitu. Sama kayak misalnya gini. Ini salah satu contoh yang lain ya. Tadi saya sudah sebut water gitu. Nah, kalau water itu sendiri, itu compound-nya adalah ini, H2O. Ya, terus salah satu lagi, misalnya ada dioksid karbon ya, dioksid karbon, dan yang lain-lain. Ini salah satu contoh, beberapa contohnya aja. Kalau ini saya yakin dan percaya kalian sudah pernah dengar ya. Ada yang belum pernah dengar? Atau belum pernah lihat tulisan CO2? Ada? Biasanya ini di mana nih? Kalian mendengar dioksid karbon atau karbon di mana? Science. Ya, kita kan belajar sains bener. Oke, di sains terus di dalam proses apa kira-kira? Saya coba praktekkan ya. Nah, itu di proses apa tuh? Ujian IPA.
Ya, ya di ujian IPA benar. Kita lagi belajar IPA betul. Jadi kita sudah belajar. Kita lagi belajar sains memang. Ya, sains itu ada biologi. Kalau di apa namanya di junior high school ya, sama di penabur dibagi dua. Ada fisik sama biologi. Ya. Tapi kalau CO2 nih prosesnya di mana sih? Saya coba nih. Coba kalian tarik napas lalu kalian buang. Pernapasan. Yes, ya itu salah satu prosesnya di respiration. Ya, salah satu compound yang ada di proses respiration kayak gitu. Ya. Dan itu menggunakan chemical reaction. Walaupun mungkin kita nggak iseng ya, misalnya tadi O2 kita menghirup terus tiba-tiba kita bakar begitu kan nggak gitu konsepnya. Kayak gitu. Terus, ada lagi nggak bedanya? Selain tadi kan kalau appearance kita lihat nih, kalau appearance kan kalau si mixture, si yellow-nya masih kelihatan, kalau compound hitam. Dari segi penulisan juga beda. Yang satu ditambah, yang satu nggak usah ditambah. Gitu ya. Terus yang satu ini tadi cuma diaduk ya. Cuma diaduk. Kalau ini dengan cara tadi chemical reaction. Jadi sudah 3 difference-nya. Ya, difference yang terakhir apa sih? Nah, ini dia. Ini kita mesti mixture ya. Ini mixture yang kira-kira kalau ini ada magnet ya, saya punya magnet. Kalau kira-kira si magnet ini kita dekatkan ke piring yang ada mixture-nya, apa yang terjadi? Silakan. Kita kan perlu nyoba nih. Menurut kalian tebakannya gimana deh? Compoundnya ketarik. Apanya yang ketarik? Iron Compoundnya ketarik. apanya nih? Ini yang hitam atau black atau semuanya nih? Yang hitam atau yang yellow atau Hitam. yang hitam? Ironnya. Ironnya, oke. Kita coba tes ya. Ini kita nggak main sulap ya, bim salah bim jadi apa, prok nggak ya. Kita coba. Ya, tarik. Nah, betul banget ya. Jeng. Ternyata ironnya ketarik ya, karena iron itu apa namanya bisa ditarik oleh magnet ya, bisa ditarik magnet, sementara si sulfur nggak bisa. Oke, kita tahu lah ya kalau besi ditarik magnet pasti bisa ketarik lah kira-kira gitu. Oke, dan kalau compound gimana sih, Sir? Nah, ini ada compound. Ini sudah nyatu, tadinya sudah hitam. Kira-kira apa yang terjadi? Silakan. Ada lagi? Kira-kira bagaimana sih? Kira-kira bisa ketarik? Tetap aja yang ketarik hitam juga. Apanya? Irusa? Berarti ketarik. Ironnya tetap ironnya. Iron tetap Oke, iron tetap ketarik. Masalahnya adalah kalau compound, iron dan sulfurnya sudah mencampur jadi satu, jadi hitam nih. Kan kita nggak bisa lihat kalau gini kan. Kalau seperti ini ya, saya jelaskan. Kalau seperti ini, si sulfurnya masih kelihatan ya sama ironnya. Masih kita bisa lihat yang kuning atau yang hitam gitu. Nah, kalau compound, nah ini udah hitam semua nih. Gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Aja dia masih butiran Masih bisa ketarik. Siapa yang bilang ini deh kita Compound voting. sudah menyatu ya, seperti blended gitu ya. Kalau compound itu sudah nyatu dia. Oke, kira-kira siapa yang di sini yang menjawab bisa ketarik? Bisa ditarik magnet. Devon. Oke, Rusa, siapa lagi? Sophia. Why? Saya tanya, why? Pasti kan ada alasannya dong, Pak. Saya nggak. Karena apa? Karena itu nggak bisa ditarik oleh magnet. Oke, karena menurut karena dia belum sepenuhnya menyatu kayak air gitu. Oke, itu mungkin. Oke, ya. Terus ada lagi? Belum sepenuhnya nyatu ya. Oke, alasannya sederhana, nggak bisa nyatu. Belum sepenuhnya nyatu, Sir. Kita coba buktikan. Yang menjawab tidak bisa ditarik magnet siapa?
Tadi yang jawab bisa 3 ya. Tahu ingat saya tidak sih. Yang menjawab tidak. Nah, berarti yang lain jawab apa ya kalau boleh tahu ya? Ya saya ikut jawaban yang betul aja, Sir ya. Jadi Sir coba praktekkan, terus hasilnya bagaimana? Itu jawaban saya, Sir, gitu ya. Itu pokoknya jawaban saya. Biasanya sih gitu. Biasanya begitu ya. Ya, 3 menjawab yes, 5 menjawab no misalnya, yang lain kita ngikut aja, Sir. Pokoknya yang betul kita jawab, gitu ya. Kita voting jawaban yang betul. Kita coba. Ya, ini kita coba dekatkan. Nggak bisa. Oh, ini kayaknya error nih. Nggak bisa. Wah, tidak bisa. Oh, ternyata nggak bisa ditarik magnet. Kenapa? Kok nggak bisa ditarik magnet, Sir? Gitu ya. Ntar saya coba riset dulu nih. Error atau gimana? Kayaknya tidak error. Oke nih ya. Biasanya bisa ketarik. Nah, nggak bisa nih ternyata. Biasanya kalau tadi itu bisa ketarik ya. Tapi ini ternyata magnetnya nggak bisa narik si fast ini ya, FES ini. Gitu. Why? Ya kenapa? Karena ini. Untuk sifat asli magnetnya sudah hilang, kira-kira begitu. Ketika sudah menjadi compound, sudah menjadi ya saya takut salah tulis ya. Nah, ketika menjadi compound, si Fe sudah menyatu dengan si sulfur. Gitu. Kalau boleh bahasa sederhananya gini deh ya. Kalau boleh bahasa sederhananya itu mereka sudah satu dan tidak bisa dipisahkan. Gitu. Ya, kayak janji nikah, Pak, gitu ya. Ya, begitulah ya ilustrasinya. Jadi si Fe sama si S ini sudah tidak bisa dipisahkan kecuali ada kecualinya ternyata. Bisa dipisahkan nggak? Bisa. Melalui chemical reaction lagi. Entah bagaimana caranya dia menggunakan chemical reaction. Dibakar lagi, Sir? Kayaknya enggak. Kalau dibakar justru nanti malah makin hitam. Ya, dia makin nggak bisa ketarik magnet. Bisa ditarik, ya bisa menjadi balik lagi ke mixture menggunakan chemical reaction. Ya, contoh-contoh chemical reaction nanti mungkin dijelaskan di kelas ya, lebih enaknya kayak gitu. Salah satunya di burn tadi atau dibakar. Gitu. Udah menyatu lagi. Terus tadi ada yang bilang kayaknya air nggak bisa nggak insert, kayaknya nggak nyatu-nyatu banget. Oke, di dalam water kita bahas sedikit ya. Di dalam water itu ada elemen hidrogen atau H ya kalau sama oksigen. Ya, ini hidrogen, ini oksigen. Masing-masing punya sifat. Masing-masing punya sifat. Tapi ketika sudah menjadi water, sudah H2O, ya, ini lain lagi cerita. Gitu. Ini sudah tidak bisa dikatakan bahwa nggak bisa nyatu. Mereka sudah satu. Sama kayak tadi CO2 ya. Dan yang lain nanti dibahas. Banyak banget contoh compound itu banyak banget. Tapi saya kasih contohnya yang sederhana yang kalian ya kalau water kan kalian sering temu ya di rumah. Sekarang juga kalau lagi butuh, lagi haus, izin, Sir, Mem mau minum gitu kan. Itu salah satu contoh dari compound. Silahkan, any question atau ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Atau bagaimana, ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham? Dan persamaannya apa sih gitu ya? Persamaannya adalah kalau mixture dan compound itu apa namanya?
bentuk ya, composed by two ya, two or more elemen. Oke. Jadi masing-masing di apa namanya, dibentuk dari dua elemen yang berbeda gitu. Nggak bisa misalnya Fe atau si iron terus sama iron juga gitu ya, itu nggak bisa jadi mixture ya. Atau misalnya kayak kita bikin kopi gitu ya, tadi kita bahas kopi deh. Ada yang kalau bikin kopi cuma bubuk ditambah bubuk lagi gitu, terus digado, nggak ada kan? Pahit, gak enak. Nggak enak. Iya kan? Bener kan? Bener nggak? Terus kalau misalnya kita mau bikin ini deh sirup deh gitu ya. Ada yang sirupnya aja gitu, 2 Kayaknya aku sendok. pernah deh aku jilatin. Saya belum pernah nyoba sih jujur aja. Saya belum pernah nyoba. Apalagi kayak tadi contoh kopi nih, Pahit, enak. kopi dengan kopi gitu ya. Itu bukan disebut mixture atau compound gitu. Kalau ini dia menggunakan two elements yang different atau berbeda gitu. Misalnya kayak ini ya si iron sama sulfur gitu. Kalau besi sama besi atau kayak kalau di sini Fe ya, iron sama iron digabung ya nggak bisa disebut campuran. Kan kalau campuran pasti yang berbeda ya kayak gitu. Ibarat kata gini, kalau saya itu campuran, misal kalau saya itu campuran Jawa Ambon gitu, itu campuran gitu. Kalau saya bilang saya Jawa sama Jawa, saya bukan sebut campuran gitu kira-kira. Kalau dalam aplikasi sehari-harinya gitu. Oke? Any question? Silakan. Sar, Hadir, ya. aku mau nanya, Sar. Apa tuh? Pencipta magnet siapa, Sar? Oke, menarik. Pencipta magnet. Kenapa kamu mau kenalan sama si pencipta magnet ini? Kenalan? Mau kenalan atau bagaimana? Penasaran aja, Sar. Sama kayak gini ya. Pertanyaannya, Sir, yang ciptain ini siapa sih, Sir? Gitu ya. Oke, sebenarnya itu pertanyaan yang kita bisa searching gitu ya. Cuma oke lah, pencipta magnet siapa sih gitu ya. Hmm. Ini kita jadi belajar histori nih masalahnya. Ya. Jadi sebenarnya si magnet ini dari kata Yunani yang disebut dengan magnes, nama orang. Ya, nama orang. Nah, dia ini adalah bisa dikatakan seorang penggembala, ya, penggembala orang Yunani. Itu nama daerahnya adalah Magnesia. Itu kurang lebih sekitar 4.000 tahun yang lalu. Gitu. Ya, itu pertanyaan bagus banget, tapi kita lebih kayak histori kalau ini ya. Oke, silakan. Tapi kalian history kayak negara-negara gitu sih nggak apa-apa. Ya, karena sebenarnya kalau kita tahu fisika itu sebenarnya berbicara mengenai alam. Jadi apapun yang terjadi di alam itu semuanya kita bahas. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu fisika. Serunya di situ. Ya. Fisika serunya adalah kita bahas dari yang kecil banget, bahkan at least kita menghitung pergerakan virus pun, ya misalnya virus corona nih, ya. Misalnya virus COVID nih sekarang. Misalnya dari A ke B, kira-kira kecepatannya berapa sih? Nah, itu kan fisika juga. Berbicara mengenai mengenai dimensi ya, ada time ya. Ada di measurement kita belajar time.
berapa waktunya nih dari anggap misalnya dari A ke B, kira-kira berapa kecepatannya gitu. Itu bahas fisika. Makanya fisika itu luas. Oke, kita bahas. Dapatkan di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi semua kita bahas di fisika tuh dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, terbesar misalnya kayak nanti kita belajar matahari gitu-gitu, Merkurius, Venus dan yang lain-lain, revolusi, rotasi dan yang lain. Oke, kita bahas compound dan mixture dari tadi ya. Dari segi appearance, appearance, aduh, saya sampai salah tulis nih. Appearance, kalau tadi ya, kalau compound, dia bentuknya hitam ya. Saya langsung gambar aja nih, dia hitam. Dia nggak ada yang kuning ya. Tapi kalau mixture, ya, ini saya kasih warna hitam, itu Fe, terus saya kasih warna kuning. Jadi ada bedanya. Kira-kira begitulah. Dari segi appearance. Lalu sama satu lagi, chemical reaction. Kalau compound, yes. Ya, tadi dengan cara di burning ya, di burn ya. Terus kalau mixture, enggak. Dia cukup campur aja. Diaduk lah. Itu mixture. Terus, apa lagi? Oke, sama satu lagi tadi itu ditarik magnet. Ya, ditarik magnet. Kalau compound tidak, kalau mixture ya. Terus dari segi penulisan, ya, dari segi penulisan kalau mixture itu tadi tulisannya begini, Fe tambah S. Kalau compound ya dicampur jadi satu. Jadi ada 4 ya, ada 4 berbeda. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, dari sini semoga bisa ngebantu nanti waktu pas teorinya kebayang ya, nanti kalau Menjul jelasin tentang kompon, oh kemarin ya serius praktekin tuh yang pakai magnet, nggak bisa gitu ya. Terus ada lagi, oh bahas juga appearance, oh kalau appearance kayaknya compounds itu kemarin nyatu deh. Kalau mixture masih ada tuh si sulfurnya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Waktu kita Dan masih banyak. penulisannya itu harus FES ya, nggak boleh terbalik, itu tuh sudah perjanjian. Ya, itu sudah kalau boleh pakai bahasa sederhananya sudah kodratnya ya. Sudah ketentuan, sudah Iya, hukum, sudah apa namanya ya. Udah nggak bisa diotak-atik. iya. Kayak Harus misalnya kayak FES, water nih. tidak boleh SP. Ya, kalau misalnya water misalnya H2O gitu ya. Nggak bisa kamu tulis di depannya O terus di sini H2 gitu, nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Itu sudah menjadi ketentuan. Nanti ketentuannya bagaimana mungkin di teori dijelasin kenapa kok Fe dulu baru S di teori. Kan tadi nggak ada ya, nggak ada tata cara penulisan tuh di praktikum tadi, nggak ada. Any question? Any question? Silahkan. Ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau untuk masalah compound, intinya karena chemical reaction, kalau seandainya ini dilakukan, ini kan kalau tadi di virtual lab kan jadi aman ya, nggak ada bencana apa-apa gitu ya. Nggak ada yang tiba-tiba sesak nafas begitu, nggak ada. Tapi kalau misalnya di lab, ya itu harus hati-hati. Ya mungkin kita kasihnya, Sir, ya apa tuh? izin ke toilet. Oh ya, oke. Jadi nggak bisa gitu, karena nanti chemical reaction ini bisa bersifat positif dan negatif. Ya, for example, bisa bersifat positif dan kalau positif
kayak tadi ya, kayak misalnya kita bisa dapat air ya, atau misalnya contoh sederhananya kalau di biologi itu ada fotosintesis. Ya, fotosintesis itu ada di makhluk apa? Boleh tahu? Yang tahu fotosintesis ada di mana? Ada di SpongeBob, Sir. Ada di fotosintesis, itu salah satu yang positif ya, chemical reaction. Tapi yang negatif dasar ada. Ada yang bisa menyebabkan, mungkin lebih parahnya adalah bisa menyebabkan kematian, chemical reaction. Jadi itu sangat-sangat hati-hati ya. Contohnya, kenapa genset ditaruh di luar ruangan gitu? Kenapa nggak bisa dicampur dengan AC, Sir? Nah, itu salah satu dengan chemical reaction nih. Kenapa? Karena pernah ada kasus di tempat saya, di dekat saya seperti itu. Jadi gensetnya dimasukkan ke dalam ruangan, di ruangannya ada AC. Nah, itu bisa negatif, menyebabkan kecelakaan. Jadi saya harap setelah belajar fisika nih, baik teori atau praktek, kita harus hati-hati. Jangan iseng. Oke, any question? Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Oh, terus, bentar, oke, sama satu lagi, rasio. Ya, kalau rasio itu apa sih, Sir? Maksudnya gini, di sini kompon itu Fe S ya, itu berarti 1:1 perbandingannya. Berarti fix. Bisa nggak, Sir, kalau S-nya jadi 2? Nggak bisa, kayak gitu. Itu rasionya fix. Kalau yang ini nggak fix, ya, rasio. Ada di sini yang kalau bikin kopi, misalnya harus 2 sendok makan gitu. Kan ini sesuai selera ya. Misalnya Devan mau bikin buat orang rumah misalnya gitu ya. Dia bikinnya 2 sendok teh atau 2 sendok makan. Terus kalau saya maunya 1,5 gitu. Beda nggak sih? Sama-sama jadi kopi atau enggak kira-kira? Atau misalnya bikin sirup nih, lagi mau Natalan misalnya ya, mau Natalan. Misalnya saya bikin 2 atau 3, saya bikin 3 sendok makan gitu. Terus Memjul bikin juga di rumah. Tapi Memjul karena nggak suka manis-manis misalnya, Memjul cuma butuh 2 sendok makan gitu. Kira-kira sirupnya jadi atau enggak sih? Sama-sama jadi atau enggak? Jadilah. Jadi, tetap buat sirup kan, sebut aja. Misalnya kalau kita lagi sekarang nih, misalnya lagi acara, tetap kan saya juga bilang, saya lagi minum sirup, gitu. Terus Memjul juga, oh saya juga Pak, gitu. Tapi saya 2 sendok teh. Itu disebut dengan rasio. Gitu. Jadi rasio untuk membuat sirupnya beda, tapi tetap dibilang sirup. Nggak mungkin saya disebutnya Fanta, gitu kan nggak mungkin ya. Memjul, oh 2 sendok makan disebutnya sirup, saya disebutnya Fanta, gitu kan nggak mungkin. Nah, itu rasionya yang pertama fix, yang kedua enggak. Untuk yang mixture. Oke, 1 menit lagi, ada yang mau ditanyakan? Jangan lewat 5 soalnya kita. Any question? No? Ya. Ini kalau mau discuss, kalau sama saya bisa sih. Saya sudah kasih nomor WA juga tuh waktu itu di awal pertemuan. Kalau mau discuss sama saya lewat WA bisa. Ya. 5 kali 24 jam. Kalau weekend nggak dihitung. Kecuali weekendnya Minggu, terus malam besoknya misalnya meet atau besoknya pas gitu masih bisa. Tapi kalau enggak ya nggak bisa. Silakan. Ya. Sepertinya cukup. Memjul ada tambahan?